Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Dukung Anies Baswedan, Nasdem tak bisa mundur lagi. Bukan Surya Paloh kalau tidak berani membuat terobosan paling awal dalam pemilu. Tahun 2018, Surya Paloh yang paling pertama mengusung Ridwan Kamil di Jawa Barat. Jauh sebelum warga Jawa Barat bicara soal Pilgub. Tahun 2019, baliho bergambar Surya Paloh dan Jokowi membanjiri jalan-jalan besar di Indonesia. Dan kemarin Jumat 17 Juni 2022, Surya Paloh mengumumkan 3 nama, Anies Baswedan, Andika Perkasa, dan Ganjar Pranowo sebagai kandidat Pilpres dari Partai Nasdem. Publik paham siapa dari 3 nama itu yang sesungguhnya diinginkan oleh Surya Paloh. Cerdas dan taktis, capres ditentukan dari usulan Rakernas. Pesan yang ingin disampaikan oleh Nasdem kepada para kader dan juga publik adalah bahwa ini aspirasi dari bawah. Dengan begitu suara ini legitimate alias sah. Partai Nasdem menggelar Rakernas di Jakarta Convention Center atau JCC pada tanggal 15 sampai 17 Juni 2022. Kepada setiap DPW telah mengajukan 2 sampai 6 nama kandidat capres. Hasilnya, nama Anies Baswedan mendapatkan suara terbanyak. Terdapat 32 DPW mengusulkan nama Anies Baswedan. Ada 28 DPW mengusulkan nama Ganjar Pranowo. Ada 15 DPW mengusulkan Erick Thohir dan 15 DPW mengusulkan Andika Perkasa. Jika dilihat-lihat dari urutan pertama yang diusulkan DPW, nama Anies Baswedan diusulkan di urutan pertama oleh 21 DPW. Nama Ganjar Pranowo diusulkan 5 DPW. Ada nama Surya Paloh dan juga Prananda, jumlahnya pun sangat kecil. Dalam keputusannya kemarin malam, Nasdem mengumumkan 3 nama berdasarkan urutan yaitu Anies Baswedan, Andika Perkasa, dan juga Ganjar Pranowo. Mengapa Ganjar Pranowo disebut dalam urutan ketiga, bukan kedua? Lalu mengapa pula Andika Perkasa yang masuk nominasi dan bukan Erick Thohir? Hanya Tuhan dan Surya Paloh yang tahu. Mengacu pada hasil Rakernas, terlihat jelas bahwa Anies Baswedan menjadi pilihan utama Partai Nasdem. Ini sekaligus mengakhiri keraguan dan polemik publik tentang keseriusan Partai Nasdem yang akan mengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Dari pengumuman hasil Rakernas ini, maka tidak ada pilihan lain bagi Nasdem kecuali mengusung Anies Baswedan untuk Pilpres 2024. Dan ini adalah amanah dari Rakernas. Langkah Surya Paloh menentukan kandidat capres melalui Rakernas partai merupakan langkah demokratis yang sangat elegan. Ini layak untuk diikuti oleh partai-partai lain. Rakernas semacam ini merupakan cara yang paling fair dan objektif untuk mengetahui dan mengakomodir aspirasi para kader. Tugas ketua umum adalah merealisasikan amanah yang sudah diaspirasikan oleh para kader tersebut. Jika aspirasi kader tidak dijalankan, ada 2 resiko. Pertama, konflik internal. Kader akan kehilangan kepercayaan jika mayoritas aspirasinya tidak diakomodir. Apalagi jika aspirasi itu sudah diumumkan ke publik dan tidak direalisasikan, ini akan menjadi bumerang bagi partai. Jika keputusan Nasdem kontra aspirasi, ini akan memicu mosi tidak percaya kepada pimpinan dan konflik di internal partai. Selama ini wacana Nasdem mengusung Anies telah memberikan efek elektoral untuk partai yang dipimpin oleh Surya Paloh ini. Dan sejak kemarin malam diumumkan tidak kurang dari 55 simpul relawan Anies di berbagai pelosok Indonesia menyambut dengan antusias. Ini bisa semakin berpotensi menambah elektoral bagi Partai Nasdem di pemilu 2024. Kemudian yang kedua, Rakernas yang terbuka semacam ini telah disaksikan oleh rakyat. Jika tidak ditunaikan, rakyat akan menilai Nasdem main-main, mencela-mencela dan membohongi publik. Akibatnya, Nasdem berisiko akan kehilangan banyak suara di Pilpres 2024. Nasibnya bisa seperti P3 yang ditinggalkan oleh konstituennya setelah ikut dalam KIB. Dalam survei, elektoralnya kurang dari 4%. Satu-satunya pilihan bagi Nasdem adalah merealisasikan apa yang sudah diamanahkan oleh peserta Rakernas yang mewakili suara dari arus bawah maupun suara konstituen. Pimpinan DPW mengusulkan nama partai
pasti berangkat dari aspirasi konstituen di daerah masing-masing. Ini terlihat misalnya Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Jatim yang mengusulkan Anies Baswedan. Sedangkan Jateng jelas mengusulkan Ganjar Pranowo. Ini mirip hasil survei dari sejumlah lembaga survei. Apakah ketika Nasdem mengusung Anies akan ada risiko berhadapan-hadapan dengan istana yang diisukan sebagai inspirator lahirnya KIB? Bisa iya, bisa tidak. Jika saja KIB bubar dan Ganjar diusung PDIP, entah jadi capres atau cawapresnya Puan, maka istana kemungkinan akan ikut gerbong Surya Paloh. Kecil kemungkinan istana berada dalam satu gerbong bersama PDIP. Pilpres 2024, kepentingan istana dan PDIP cukup sulit untuk disatukan. Mungkinkah istana akan mendorong Gerindra, PKB untuk mengusung Prabowo Caimin? Dalam politik tidak ada hal yang mustahil. Semua masih terbuka kemungkinan. Jika Prabowo dapat partner, kemungkinan akan tetap maju. Jika tidak ada partner, pilihan ke Anies Baswedan sepertinya lebih menguntungkan secara elektoral bagi Partai Gerindra. Prabowo bisa ikut andil sebagai kingmaker. Dalam satu kesempatan, Surya Paloh menyampaikan, tidak ada lagi reshuffle kabinet. Rusak negara ini kalau masih ada lagi reshuffle kabinet. Ungkapan ini muncul setelah reshuffle kabinet pada hari Rabu Pahing, tanggal 15 Juni kemarin. Lalu apa pesannya? Jika istana tidak lagi satu gerbong, maka sebaiknya hubungan dengan partai-partai pendukung harus tetap dijaga. Struktur kabinet harus tetap dipertahankan untuk stabilitas bangsa dan stabilitas pemerintahan di akhir periode. Jika tidak, maka akan ada kegaduhan yang memicu pecahnya Kabinet Indonesia Maju. Boleh jadi akan ada banyak partai yang mencabut dukungan pada pemerintahan Jokowi. Ini tentu cukup berbahaya buat stabilitas negara. Bayangkan, jika di akhir masa jabatan presiden, para menteri dari Nasdem dicopot, maka tidak menutup kemungkinan akan ada partai lainnya ikut jejak Nasdem. PKB misalnya, tidak menutup kemungkinan juga akan menarik diri. Begitu juga dengan P3. Dan ini tentu tidak baik untuk kepentingan stabilitas bangsa ke depannya. Apapun dinamika politik yang akan terjadi esok, tidak ada lagi mundur bagi Nasdem, kecuali tetap terus mengusung Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Lalu siapa partai koalisinya? Kita tunggu saja kejutan Partai Nasdem, mungkin 2 sampai dengan 3 bulan ke depan.